Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Apridio The Winning Station. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap Senin awal pekan, Santi hadir dalam Market Corner. Tentu saja program ini hadir untuk bersama-sama kita belajar mengoptimalkan era digitalized ini untuk bisa meraup pundi-pundi dolar. Tidak rupiah, tapi dolar gitu ya, untuk bisa kita jadikan sebagai ATM kita berjalan, yaitu menggunakan gadget yang saat ini selalu ada di tangan kita. Dan spesial hari ini memang tidak hanya berdua saja, Santi dengan Coach Tom, tapi kita menghadirkan salah satu pelaku usaha juga yang sudah bergerak berapa waktu nanti kita akan cari tahu dan langsung bincang-bincang dengan yang punya Cilomita ya. Selamat pagi. Iya namanya Cilomita ya. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Iya. Terima kasih untuk undangannya. Iya. Mbak Cici ini saya namanya. Baik. Iya. Ya. Baik, kita sapa dulu guru kita Coach Tom. Mas Tommy Arnoldvan, beliau adalah praktisi bisnis online yang selalu setia setiap Senin untuk mengawal Upminia kita semua untuk belajar bisnis online. Pagi Coach, apa kabar? Pagi Nusanti, alhamdulillah keren sekali hari ini. Wah, Jogja cerah, Jogja panas banget nih hari ini. Ayo dikeluarin semua ya, dijemur gitu ya. Baik. Mas Tom, ini ada Mbak Cici, namanya panjang sebetulnya, tapi sudah kadung tenar dengan nama Mbak Cici, gitu ya. Beliau adalah owner dari Cilomita. Nah, Mbak Cici, cerita dulu Mbak tentang Cilomita, biar Mas Tom lebih kenal dengan Mbak Cici ini dan juga Upminia. Tentang usaha saya ya. Iya. Jadi saya adalah dulu mantan karyawan laboratorium lingkungan. Kemudian saya waktu itu berpikir pengen menjadi direktur. Sehingga saya bikin CV, cuman pura-puranya saya direktur aja gitu. Kemudian ternyata tak seindah apa yang saya bayangkan. Akhirnya saya sudah terlanjur basah, akhirnya saya mandi sekali. Jadi sebelum usia 40 saya harus punya usaha, dan akhirnya memang saya punya usaha walaupun saat itu masih belum ada titiknya. Jadi garis. Tahun berapa gitu, itu Mbak? Coach. Itu tahun 2000, saya kecebur itu 2016. 2016, oke. 2016. Kemudian ya akhirnya dari awalnya saya usaha di bidang lerak, Ronsari CC. Kalau misalnya bertemu dengan Ronsari CC itu awalnya adalah lerak untuk nyuci batik. Kemudian di tahun itu juga saya ditawari untuk belajar di BLK membatik. Nah sejak saat itulah saya kayaknya di sini deh gitu. Ya sampai dengan sekarang akhirnya ada beberapa usaha, terus kena pandemi, jadi ada kesatuan di situ Coach. Apalagi usia-usia saya jelita ini mungkin tidak hanya saya saja. Jadi dunia digital itu ya ibaratnya saya harus pakai tongkat gitu ya, meraba-raba. Mungkin saya sendiri yang belum pintar jadinya ya masih tergagap-gagap, kemudian ditawari oleh Mbak Santi ini saya bingung lah, saya ini dunia medsos aja masih grotal gradul, bahasa Inggrisnya kan grotal gradul ya. Jadi ya saya nanti bisa sharing ini, waduh mah beneran kan gitu Coach. Jadi ini intinya saya mengosongkan gelas saya, paling hanya masih ada sedikit di situ supaya nggak kelihatan bodohnya ya Coach. Siap menerima ilmunya. Siapa tahu nanti saya dituntun ini. Terima kasih. Oke. Baik, Mbak Cici, dari 2016 ya, kemudian sekarang pure terjun di batik membatik dengan fashion berarti ya, Mbak Cici ya? Awalnya batik, hanya di dunia batik saja, cap maupun tulis, kemudian ada dunia seni tekstil ya, seperti jumputan, lipetan, kemudian tie-dye, saat sekarang ada ecoprint. Saya mulai ecoprint itu 2018.
Nah, kemudian pandemi ya harus bergerak ini bagaimana caranya kain tidak duduk manis atau terpampang nyata seperti di belakang saya. Akhirnya saya potong-potong bikin pouch, bikin tas seperti itu. Karena itu yang sebenarnya produk yang fast moving untuk sekarang. Kemudian Oke. kemarin karena gabut, akhirnya lerak yang biasanya untuk nyuci batik, akhirnya saya bikin sabun mandi batang. Oh, Ya seperti oke. itu coach. Ya karena kegabutan dan karena ya itu ujung-ujungnya perut ya coach. Nah, Iya, iya. Dapur harus terus ngebul ya Mbak Cici ya. iya Jadi betul. Nggak usah ah, dapur ngebul. Anu yang penting ada yang dimakan karena nggak perlu masak. Saya kan nggak pernah masak. oh iya Kasian iya. nanti yang Jadi jualan. ku anu aja ya. Go food aja ya. Ya, Iya betul. baik. Nah, Mbak Cici sudah ada sosial media juga ya, tapi sekarang ya. Ada, Mhm. ada. Ya tapi itu Oke. saya orang yang belum bisa setia, jadi belum konsisten. Jadi kadang Mhm. kalau pas longgar ya saya iya, kalau enggak. Nah ini yang saya perlu apa namanya ya? Bagaimana sih Mhm. caranya untuk bisa setia atau konsisten gitu? Tidak hanya Oke, baik. dangeng ya. Ini kalau lagi mood aja main sosial media gitu ya, Mbak ya. Kalau lagi Bukan enggak ya masalah susah mood, juga. kalau pas longgar, Ah, enggak mood. longgar. Kalau Oh, bagi gitu. saya mood itu enggak. Bagi saya tidak ada kata bad mood bagi saya. Setiap hari saya Oh, harus mood. sip. Ya. Oke, baik, good, good. Yes, oke. Makanya hari ini kita mengangkat satu tema yang barangkali ini similar dengan apa yang terjadi dengan Mbak Cici ya, strategi membuat konten marketing di sosial media. Nah ini Mas Tommy, Mbak Cici ini luar biasa sebetulnya ya, ketika kegabutan itu bukan menjadi sesuatu yang nothing, tetapi justru melahirkan karya-karya baru. Ada lerak jadi sabun, kemudian juga itu kain-kain di belakang, kemudian jadi pouch dan lain sebagainya. Ya, silakan Ya. Mas Tom, bisa kasih advice untuk Mbak Cici nih. Baik, terima kasih. Salam kenal Mbak Cici ya. Ini keren Salam nih. kenal Nah, coach. sebetulnya ketika pandemi itu saya juga ngalami kok Mbak. Jadi jangan khawatir banyak teman-temannya ya. Usaha saya sendiri jatuh bangun ya pas pandemi 2 tahun ini ya juga mengalami gitu. Bahkan ada yang tutup satu ya juga ngalami gitu kan. Tutup Cuman satu, tunggu ya seribu. kita sendiri Nah itu dia. Saya tutup satu, tutup semua. Oke. ya karena gini, pertama kan kita memang perlu kita sadari adalah kekuatan kita ada di mana, misalnya seperti itu. Jadi karena bidang saya sales dan marketing, sehingga saya akhirnya bisa istilahnya ya bahasa Inggrisnya mencolok-mencolok di mana-mana gitu Mbak Cici. Jadi saya bekerja sama dengan kawan-kawan produsen gitu. Nah kalau misalnya Mbak Cici adalah kekuatan di kreator atau produsen, ya memang harus bisa jeli sih mengikuti bahwa pandemi ini nih larinya kemana sih seperti itu. Nah akhirnya muncul kan ada sabun mandi. Nah itu sebetulnya adalah solusi yang Ya. bagus juga seperti itu. Nah tinggal nanti yang berikutnya adalah kita mencari segmennya tuh di mana. Jadi sabun mandi ini akan saya jual kemana sih? Tentunya tidak ke semua orang dong. Nah Ya. kemudian karena pandemi ini adalah berkaitan erat dengan kesehatan, berarti nah, silahkan diarahkan juga ke sana. Kira-kira kalau misalnya menggunakan produk saya dan menunjang kesehatan ketika pemakaian tersebut, nah itu akan menjadikan nilai tambah dari nanti kita promosikannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu benar kekuatan kita di mana, itu tinggal diperkuat saja juga. Tinggal nanti kita belajar lagi. Kemudian yang paling penting, yang paling mendasar kalau kita mau jualan online itu adalah risetnya dulu kalau di kami ya. Jadi di dunia internet marketing itu alirannya banyak banget Mbak Cici. Masabnya tuh banyak banget. Nah di salah satu komunitas yaitu di kami itu, jadi kami selalu harus melakukan riset dulu. Ini arahan dari guru kami gitu kan. Sebelum kamu membuat sosial medianya, membuat websitenya, membuat toko online-nya, apapun itu, platform-platform online itu, kamu riset dulu. Misalnya nih, coba kamu pergi ke pasar tradisional, pasar menengah, dan pasar modern. Kira-kira orang-orang di sana tuh butuh apa sih? Pertama itu. Jadi kita memang harus nongkrong nih, terus bawa catatan gitu. Oh orang-orang ini butuhnya ini. Kalau di pasar tradisional, kenapa di pasar tradisional kan cenderung becek. Kemudian ada orang yang mungkin cuma butuh sendal, butuh
bantuan diangkut barang belanjaannya dan seterusnya. Kemudian kalau di pasar yang lain seperti apa? Nah itu nanti lama-lama ketemu nih kalau sudah jeli. Mungkin ketika di awal-awal kita masih bingung, ini apa sih yang aku temukan gitu. Tapi nanti beberapa kali kita, ternyata ada orang yang butuh ini dan aku bisa memenuhinya. Intinya adalah produk yang kita akan jual itu memenuhi kebutuhan orang-orang. Nih ya, ternyata semakin kesini ketika pandemi ini kan digital luar biasa banget nih meningkat gitu kan. Orang-orang sekarang menggunakan digital, belanja ya cenderungnya ke digital. Bahkan ya saya amati nih teman-teman di Jogja ini juga ternyata begini, menggunakan aplikasi GoShop gitu. Udah males banget ke toko gitu kan. Pakai GoShop aja aku belanjanya, baik itu sayuran, ada yang beli bantal, ada yang beli skincare, itu GoShop semua. Gitu. Kenapa kok kamu nggak jalan ke sana, kan lebih enak ketemu sama penjualnya? Males gitu. Atau kan lagi hujan atau panas gitu. Jadi benar-benar digital ini bikin kita semakin males sih sebetulnya. Tetapi memberikan kesempatan besar buat kita-kitanya, penjual-penjualnya itu gitu. Baik, nah, Mbak Cici untuk seperti itu terjadinya. Gitu. Iya, jadi ini terjadinya seperti itu. Betul. Habit baru dari orang-orang yang malas untuk langsung berkunjung menjadi peluang ya untuk bisa meningkatkan bisnis online. Mbak Cici, saya boleh nanya dulu nih, sudah seberapa jauh Mbak Cici mengoperasikan sosial media untuk memarketingkan produk-produknya ya? Itu tadi karena saya tidak konsisten. Nggak longgar. Jadi kalau saya pas rajin ya otomatis pasti ada yang respon. Sebenarnya kalau saya rajin aja itu responnya luar biasa. Tapi ya itu tadi karena UKM yang terdampak, jadi ada beberapa tim saya yang memang tidak bergabung kan gitu ya intinya. Nah otomatis kan semua saya kelola sendiri. Nah sedangkan saya itu kan dengan keterbatasan waktu dan teknologi juga ya. Nah akhirnya ya dan yang tadi begitu coach. Padahal sebenarnya kalau saya untuk yang sabun lerak saya itu berawalnya kan nggak sabun lerak, karena lerak itu sebenarnya karena saya dulu di lab lingkungan, jadi sedikit banyak untuk ilmu-ilmu seperti itu saya tahu. Lerak itu mengandung zat saponin yang antiseptik terbesar di dunia herbal sebenarnya. Apalagi di situ saya menggunakan bahan-bahan yang memang berkualitas dan ada beberapa varian. Sudah saya buatkan kardusnya juga sebenarnya. Tapi itu kalau pas sudah saya itu sebenarnya ya itu tadi yang kalau pas niat itu langsung semuanya. Tapi kalau pas enggak niat itu loh yang akhirnya ya nanti dulu ya itu saya agak-agak waktunya. Nah, kalau misalkan ada yang dunia digital ini kan sesuatu yang baru bagi saya sendiri juga kadang gampang ya. Nah, siapa tahu kalau misalkan ada saran atau mungkin didampingi atau bagaimana yang bisa saya untuk konsisten ini loh seperti ini. Karena dengan gerudal-gerudal kalau misalkan enggak, ini tadi saya nyambung di sini tuh susah loh coach. Saya tuh setelah sendiri loh, sama Mbak iya saya sama Mbak ini gimana saya, bentar bu gitu. Nah ini salah satu hal yang ya diso banget gitu ya. Gak apa-apa, kan memang harus belajar Mbak Cici ya. Nah, Mbak Cici, ini sebetulnya salah satu media yang harus dikenalkan juga kepada teman-teman yang mungkin belum bisa memanfaatkan. Ini kalau Mbak Cici mau live Instagram atau live Facebook dan lain sebagainya, Mbak Cici yang sudah mahir untuk berkomunikasi, kemudian tadi nggak usah nunggu deknyang Mbak, buka aja ketika Mbak Cici mau ngomong soal produknya ya. Tadi soal lerak ini bagus ya Mas Tom ya. Ini sabun kesehatan dan itu orang sekarang kan butuh banget ya. Jadi tidak perlu yang pakai sabun terus bikin kering, pakai sabun yang pakai ini dan lain sebagainya. Nah, ini value banget. Value-nya sudah ada. Dan saya lihat ini salah satu unit selling product dari sabun leraknya Mbak. Namanya sabun apa Mbak kalau sudah nggak lerak sekarang? Ya, itu sabun lerak Cilomita. Tetap Cilomita, saya belum menemukan nama yang baru. Cilomita itu sebenarnya nama anak saya yang sulung. Karena kalau pakai yang lainnya kemarin itu ternyata banyak yang sama. Akhirnya ya sudah nama anak saya saja karena kemungkinan kecil itu tidak ada.
Karena Julomita itu singkatan nama saya dan almarhum suami. Nah, jadinya kan nggak mungkin ada yang sama kan gitu ya. Nah, kemudian ya cuman kita ada beberapa varian itu yang bisa menjadikan mudah diingat. Misalkan kayak le serai berarti lerak serai, le coko berarti lerak coklat, le kafe berarti lerak kopi. Jadi itu semuanya bahan bakunya adalah bahan baku alami, bukan ampasnya gitu. Jadi kalau seperti le secang berarti emang dari secang. Sebenarnya itu kan untuk gatel-gatel dan jerawat seperti itu tuh malah obat alami sebenarnya. Iya. Jadi herbal ya. Sebenarnya kalau mau Cici difokuskan sebenarnya iya. Berapa itu harga sabunnya, Mbak? Ukuran ada nggak contoh yang ini Mbak Cici pegang nggak? Ada. Bisa kasih lihat mungkin. Saya ambilkan dulu ya. Ya, monggo. Jadi ini mumpung di sini jualan Mbak Cici ya. Jadi jangan disia-siakan waktunya ya. Ini sebetulnya bagus banget. Ini Mbak Cici salah satu pelaku UMKM di Kota Semarang, Mas Tom, dan tadi ya kalau sedikit sudah bercerita, beliau punya banyak cara sebetulnya untuk melihat peluang yang ada. Salah satunya kreatif juga. Nah, mungkin nanti bisa dikasih masukan juga. Lebih baik seperti apa manajemennya ketika sudah dapat banyak nih Mas ide-ide, akhirnya ini yang apa ini? Jadi ini ya itu tadi saya kan kurang pinter ya, tidak semua itu harus bisa saya lakukan. Jadi seperti kayak ini kan mesti ada seni tertentu. Nah saya yang penting saya bikin dulu aja gitu. Yang penting ini ada. Yang apa ini Mbak? Varian apa ini Mbak? Ini le serai seperti ini serai. Oh iya. Ya memang dari serai asli, minyak serai. Gitu. Kemudian kalau yang coklat berarti ini coklat beneran. Bukan coklat aroma bukan. Ini coklat bubuk coklat. Gitu. Bubuk coklat. Kemudian ya kopi juga kopi beneran. Cuman memang ini kopi-kopi dari teman-teman UKM itu kan banyak yang reject. Yang tidak bisa diminum karena memang mereka kan pakainya harus yang begini kan. Nah ini yang rejectnya itu yang saya beli. Jadi memang ada simbiosis mutualisme di situ, gitu, Coach. Sebenarnya ini juga sudah saya kasih bahasa Inggris juga loh, Coach. Cuman ya nggak tahu ya bahasa Inggrisnya ya. Yang penting kalau saya tuh niat semangat sama nekat, Coach. Hanya itu modelnya. Yang lainnya saya enggak. Gitu. Silakan Coach Tom. Ya ini menarik sekali ya. Jadi apabila kita sudah tahu bahwa ternyata produk kita itu ada fungsinya, ada manfaatnya, kemudian yang nanti kita sampaikan kepada orang-orang yang mau kita tawarkan produk tersebut, tidak hanya sekedar produknya seperti itu. Tadi kan banyak sekali tuh manfaatnya. Jadi artinya yang lebih banyak dibahas adalah manfaatnya. Nah, sehingga orang akhirnya, ternyata produk ini manfaatnya banyak sekali ya. Nah, ketika kita banyak sekali menyampaikan manfaat ke dalam status-status kita di sosial media kita gitu kan, itu akan lebih memperkenalkan produknya justru. Jadi bukan produknya nomor satu dulu. Ini aku punya produk, jangan seperti itu juga. Tapi manfaat. Karena orang itu kan ketika ingin membeli sesuatu, akan melihat itunya dulu. Oh sepatunya bagus nih, tapi kok soalnya bisa ini enggak ya, tahan air enggak ya. Nah itu yang dibahas seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar produknya saja, tetapi sebuah fitur-fitur keunggulannya seperti itu. Nah kemudian apa aja sih sosial media yang bisa digunakan secara cepat gitu? Pertama yang paling mudah dan disukai sama emak-emak berdasar nih Mbak Cici, itu WA. Jadi selalu upload di status WA gitu. Tapi jangan sampai status WA-nya tuh terlalu panjang dulu gitu. Jadi sebaiknya dalam sehari itu maksimal 5 postingan gitu. Karena kan juga mereka hilang kan 24 jam gitu. Jadi nanti hari berikutnya 5 postingan lagi. Nah, yang sering kita upload adalah manfaatnya gitu. Jadi kamu kalau pakai ini tuh kamu akan mendapatkan manfaat A, B. Nah, A-nya nanti kalau misalnya bisa di breakdown lagi, dijelaskan lagi sehingga membahas tentang antiseptik itu kan akan banyak sekali, betul kan? Antiseptik itu berguna untuk ABCD itu kan jadi panjang gitu. Sehingga ketika nanti kita akhirnya mendapatkan orang-orang, ternyata aku nggak harus ini ya, nggak harus membeli sebuah obat-obatan atau saya harus membeli sabun yang khusus.
ternyata secara tradisional itu ada sabun yang manfaatnya juga sama dengan yang industri kimia itu gitu misalnya. Nah, ini akan menjadi sebuah nilai yang luar biasa loh Mbak Cici. Nah, Kayak copywriting kemudian gitu ya coach, kayak copywriting betul, gitu ya. Nah, itu saya susah betul. coach, Tapi saya belum gini, bisa. copywriting itu nggak usah dipikirin. Copywriting itu nggak Nggak usah usah dipikir, dipikirin Mbak. karena orang Ya. Oh nggak bisa. orang zaman sekarang udah tahu Kak. Alah udahlah, kalau kamu ujung-ujungnya jualan nggak usah copywriting yang Daki-daki. menghipnotis orang. Udah langsung aja sampaikan aja. Misalnya saya jualan obat herbal nih. Obat herbalnya itu bisa untuk mengurangi kolesterol. Nah, kita bahas nih, kolesterol itu apa sih? Terus harusnya tuh untuk mengendalikan kolesterol itu bagaimana? Poin-poin kolesterol yang wajar itu bagaimana? Nah, itu sama nanti di antiseptik itu untuk apa aja sih? Oh, ternyata bisa untuk gatal-gatal juga, bisa untuk apalah sesuatu yang ada di tubuh kita gitu. Jadi dengan menggunakan secara rutin produk saya, itu akan ya terkendalikan semua lah. Jadi kita tetap mempunyai kulit yang sehat gitu ya. Antiseptik kan pasti akan berdasarkan ke kulit juga. Seperti itu. Iya. Iya. Kemudian nanti pas sosial media Mbak atau masalah waktu nih. Memang kalau misalnya kita menggunakan sosial media untuk jualan, yang pertama harus rajin sih. Nggak bisa enggak gitu. Sehingga apa? Butuh waktu kan. Dalam sehari kita tentukan aja. Dalam sehari ketika saya ingin mengelola sosial media, mungkin saya akan butuh 1 jam. Jadi luangkan benar-benar waktu 1 jam itu untuk ngurusin sosial media. Termasuk kita bikin kontennya, termasuk kita bikin atau upload status-statusnya. 1 jam saja dalam sehari. Itu minimal banget sih. Biasanya kalau kami itu 4 jam. Tapi 4 jam itu tidak harus full ya. Misalnya pagi 1 jam. Kan tadi Mbak Cici bilang kalau misalnya pas lagi upload responnya banyak. Nah, pas respon banyak tuh di jam berapa sih? Oh, biasanya jam 9. Nah, sudah manfaatkan jam 9 itu untuk sosial media tiap hari. Jadi kita komit di situ. Komit untuk waktunya dulu. Habis itu mau ngurusin produk silakan. Yang penting setiap jam 9 saya akan posting. Itu aja udah. Ya. Sehingga lama-lama kita terbiasa kan. Nah, karena terbiasa kita jadi ahli. Itu aja, Mbak. Iya. Oh iya, Coach, memang harus ini saya ya, mewakili. belajar untuk janji gitu ya, konsisten itu tadi ya, Konsisten. Coach, ya. Iya. Ya, Sama konsisten dan komit. melihat, Komitmennya. iya, komit dulu baru konsisten ya, Coach. Betul, betul. Saya coba, Gimana Mbak Cici? Iya, iya. Baik, Iya, ini kan saya coba. misalnya Mas Tom, kalau Mbak Cici buka untuk distributor atau reseller, ini kan mungkin mempermudah juga ya. Artinya Mbak Cici dengan kepadatan seperti itu, maka akan ada kepanjangan tangan orang yang membutuhkan produk-produknya dari reseller. Mungkin nggak Coach, begitu Mbak Cici buka setiap beliau munculkan konten di sosial media, langsung dibuka distributor untuk bla 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 gitu ya? Ya tentunya bisa saja, dan itu kan sebuah peluang yang cukup baik ya untuk saat ini. Betul. Karena saat ini tuh banyak sekali orang-orang yang mencari produk-produk untuk jualan online gitu. Nah, karena ya kita ketahui juga melamar pekerjaan itu sekarang sulit sekali loh. Sulit sekali. Sehingga akhirnya paling mudah untuk mendapatkan penghasilan itu jualan online. Dan ini saya selama pandemi 2 tahun ini bukan saya tok ya, kami teman-teman internet marketing ini mengamati bahwa ternyata setiap hari ini ya, hari Senin ini ribuan akun jualan online dengan produk-produk yang luar biasa itu nambah lagi Mbak. Jadi setiap hari itu semakin banyak sekali akun-akun baru untuk jualan online, ini luar biasa. Dan tentunya setiap bulannya, bukan setiap hari itu pemula tuh selalu muncul. Ya kan terjadi ke generasi kan selalu ada gitu. Sehingga teman-teman yang pemula itu akan selalu muncul. Kemarin saya baru ngisi di SMK. Nah, teman-teman SMK ini ternyata sudah ada pandangan untuk jualan online gitu. Entah jadi content creator, jadi desainer, web developer dan sebagainya gitu kan. Karena SMK ya, kebanyakan kan teknologi dan jaringan seperti itu. Nah, mereka sudah mulai berpikir di sana. Seperti itu. Sehingga ya, kita jangan sampai sekali lagi terlambat. Kemudian sekali lagi harus ada komitmen untuk waktu seperti itu. Karena tentunya nanti kalau kita melihat nih ya Mbak Cici yang jualan seperti Mbak Cici, tentunya kan nggak cuma Mbak Cici doang gitu kan. Pasti akan ada orang yang serupa. Nah sebetulnya ada orang yang sama menjual barang yang sama, itu bisa kita pelajari.
mereka tuh kalau bikin kemasan gimana sih, kalau posting gimana sih, kalau memfoto gimana sih. Nah, itu kita catetin keunggulan-keunggulan mereka, kita rangkum, kita jadikan satu menjadi keunggulan kita. Oh, ternyata gampang sekali ya membuat postingan itu atau membuat konten itu gitu. Karena kita sudah belajar dari orang yang juga menjual barang yang sama. Oke. Baik, kita ke Kang Dani di Jepang nih. Sudah komen. Keren Pak Tom, Dani luar bahas biasa. manfaat di sosial media. Thank you Kang Dani. Jepang cerah juga kali ya. Jauh banget. Ya, Mbak Cici, apa yang mau disampaikan lagi? Ini satu, sudah dapat ya, Mbak Cici harus komit kemudian konsisten. Tadi kalau memang mau mengoptimalkan sosial media yang ada. Ini sayang banget karena produk Anda bagus loh Mbak. Kalau saya lihat ya dari value-nya, manfaatnya. Kemudian ketika Mbak Cici harus membuat produk itu ada sinergi dengan teman-teman UKM yang lain dengan membeli kopi dan lain-lain itu, wah luar biasa nih Mbak. Wah ini bisnis yang berkah nih kalau mau digarap. Nggak usah jauh-jauh kan carinya. Lagian saya juga dimudahkan kalau misalkan butuh bahan baku itu nggak jauh-jauh. Dan akan menekan biaya produksi juga kan sebenarnya. Betul. Iya. Ya ini kalau Mbak, saya lihat itu beberapa saat itu tuh ada kayak ini loh, coach dibuka untuk menjadi reseller atau agen. Nah itu saya tuh belum, saya pengen seperti itu sih sebenarnya. Karena saya pun juga pernah dulunya sebelum pandemi itu memasok satu toko. Dia tuh setiap 3-4 bulan sekali tuh order untuk lerak cair saya untuk deterjen kain batik itu bisa ribuan, minimal 3.000 sampai 6.000 botol setiap 3 bulan. Nah, cuman kan terus yang kasihan sih yang disalahin mesti COVID terus ya. Ya karena emang itu akhirnya tidak ada sama sekali. Nah, saya tuh ingin karena dunia digital, saya tuh juga ingin seperti itu lagi, tetapi lewat jaringan yang sekarang ini sedang tren atau booming gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat link-link seperti itu untuk menjaring siapapun, tidak hanya satu toko tapi semua orang yang mau untuk bergabung. Kemarin itu saya lihat ada kayak pembuatan, misalkan kalau ingin bergabung menjadi reseller, klik ini. Itu tuh kalau saya lihat cakep gitu. Nah, saya sih belum bisa. Itu apakah coach punya trik atau misalkan ya setelah ini Mbak Cici nanti hubungi saya, nah itu saya dengan senang. Boleh Mbak Cici. boleh. Oh Mas Tom baik banget habis ini. Habis ini saya kasih nomor kontaknya. Oh siap, terima kasih. Itu kan menarik sekali sebenarnya. Setiap kali saya lihat di Facebook, karena mak-mak itu kan sukanya Facebook ya, coach. Atau di grup-grup WA itu pasti ada kalau pengen gabung di kami dengan usaha kami, klik aja ini gitu. Itu sudah ada nanti produknya apa, nanti untuk apa namanya pembayaran pertama berapa, dapatnya apa, itu enak banget gitu. Tidak usah kita ngomong panjang kali lebar, kemudian tidak harus 1 orang 2 orang kita ngomongin sendiri, tapi lewat media itu tuh semuanya sudah terangkum di situ gitu. Kayak bikin katalog dan lain sebagainya. Nah kalau katalog itu kan saya juga masih belum bisa membuat dengan baik, hanya sekedar yang penting ada gitu loh. Nah itu ya yang sebenarnya saya juga ingin belajar sebenarnya. Keinginan belajar ada, cuman ya itu tadi, siapa jadi gurunya saya belum nemu. Gitu. Langsung kosnya pusing ini Mbak Santi. Begitu Coach, terima kasih loh ini. Sama-sama. Jadi sebetulnya ya pertama memang kita ada apa namanya, ada effort untuk belajar dulu sih. Ya ada effort untuk belajar dulu juga. Kuncinya di situ ya Mas Tom. Iya betul. Baik. Ya, betul. Jadi mudah sekali sebetulnya. Baik, untuk selanjutnya di balik layar ini mungkin nanti akan intens Mbak Cici bisa dengan Mas Tom, karena ini bagus banget ya Mas Tom ya, untuk bisa membantu teman-teman yang lain. Dan Mbak Cici ini juga punya jaringan cukup banyak sih ya, hanya saja beliau ini selalu merendah gitu ya. Kemarin saya karena merasa tingginya 155.
Soalnya Oh sih ya, malah merasa sudah jelita gitu ya. Padahal yang Lolita juga ada ya Mbak. Di atas 50 Waduh. tahun juga banyak. Lonjakan dari 50 tahun. Baik, terima kasih Mbak Cici sudah meluangkan waktunya, dan Coach Tom tadi Terima kasih. saya memberikan satu masukan aja, dimohonkan untuk punya komitmen dan kemudian konsistensi, dan selanjutnya tadi Mbak Cici pengen belajar banyak bagaimana sih untuk bisa menarik distributor atau reseller di produk-produk yang cukup banyak. Baik, Coach, apa yang mau disampaikan di akhir perbincangan ini? Silakan, Coach. ya tentunya sekarang ini kan digital itu semakin besar dan wah luar biasa sekali, dinamisnya itu luar biasa banget sih. Sehingga mau nggak mau ya apa ya, saya sendiri tetap harus belajar gitu. Sampai dengan detik ini tuh ada lagi fitur-fitur baru, ada lagi apa namanya algoritma yang baru gitu kan. Sehingga Ya. akhirnya harus dipelajari lagi, kemudian dipraktekkan lagi, kemudian kita juga lihat oh ternyata kalau seperti ini hasilnya tidak maksimal, ternyata harus diginiin gitu supaya maksimal. Dan kemudian yang penting adalah pengusaha-pengusaha online itu semakin banyak, karena tadinya yang toko-toko offline itu akhirnya berkembang ke online gitu kan, sehingga akhirnya apa ya, intinya adalah senior yang malas akan kalah dengan pemula yang rajin, sehingga akhirnya kita harus rajin posting, itu inti juaranya supaya kita dapat closingan yang banyak di online gitu. Oke, baik. Coach Tom, nanti Santi akan kasih teleponnya Mbak Cici, kemudian Mbak Cici juga nanti Santi akan kasih kontaknya Coach Tom. Dan silakan Coach Tom bisa lihat Cilomita ya, seperti apa nanti ini sosial medianya @Cilomita ya, Mbak Cici. Saya sebenarnya sudah ada Facebook yang ADS ada, kemudian yang pribadi ada, Instagram bisnis juga ada, Instagram pribadi juga ada, gitu. Cuman ya itu tadi pengelolaannya saya belum konsisten itu. Belum konsisten. Baik, terima kasih Mbak Cici, sukses selalu, dan ini salah satu perempuan tangguh nih Mas Tom. Terima kasih juga Coach Tom. Kita ketemu lagi Senin depan. Ya, dengan topik yang lain. Sukses ya Mbak. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.